Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat guru penggerak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Jaka Panutan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Maya Fitria SPD, yang akan berperan sebagai objek pengamat saya. Silakan Ibu Maya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fitria, saya mengampu mata pelajaran ekonomi dan saya bertugas di SMAN Negeri 1 Bantar Kalong. Baik Ibu Maya, terima kasih telah memperkenalkan diri. Di sini Ibu Maya berperan sebagai objek yang saya amati dalam observasi ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan observasi nanti Ibu Maya bisa melaksanakannya dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya akan bertanya terlebih dahulu, mohon izin ya Ibu Maya. Ya. Baik, apa kabar Bu Maya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu Maya tetap sehat walafiat ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya ingin bertanya Bu, apa tujuan pembelajaran dalam observasi yang akan Ibu laksanakan nanti? Baik Bapak, untuk tujuan observasi yang akan saya laksanakan nanti, saya mengambil 2 indikator. Yang pertama, peserta didik mampu memahami teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya. Oke, yang pertama mampu memahami pertumbuhan ekonomi dan menganalisis laju pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi nanti peserta didik akan dididik dalam materi-materi pertumbuhan ekonomi ya Bu? Ya. Sehingga mampu dalam menganalisis laju pertumbuhan ekonomi Betul, Bapak. di Indonesia yang terjadi update-nya saat ini ya? Iya, Ya, betul. baik. Terus Ibu, apa area pengembangan yang akan dicapai oleh Ibu Maya? Ya, area pengembangan untuk saya pribadi, saya ingin sekali meningkatkan kualitas atau kompetensi saya di dalam mengajar, menjadi guru yang lebih baik, yang otomatis itu akan juga menghasilkan produk atau peserta didik juga yang mempunyai kompetensi yang lebih baik. Misalkan dicoba dalam media pembelajaran yang lebih inovatif, karena pada dasarnya kesehariannya kita sudah merasa tepat menggunakan media pembelajaran, namun terbukti dengan setelah kita melakukan evaluasi, ternyata masih banyak atau masih ada peserta didik yang nilainya di bawah KKM gitu Pak. Ya, jadi intinya Ibu ingin menjadi sosok guru yang lebih mampu mengasah kompetensi diri Ibu sendiri. Betul. Dengan menggunakan media yang inovatif terhadap Iya. peserta didik. Iya. Karena tadi Ibu mengatakan sebelum-sebelumnya masih ada peserta didik yang nilainya masih rendah. Betul. Gitu ya Bu? Betul, ya. iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya media inovatif yang Ibu lakukan, observasi nanti bisa merubah hasil nilai dari peserta didik ya Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Untuk model pembelajaran yang digunakannya apa Bu? Saya menggunakan PBL Pak, PBL, untuk media pembelajarannya. Oke, dalam PBL-nya Ibu akan menggunakan permasalahan yang akan dianalisis oleh siswa, oleh peserta didik. Kira-kira boleh digambarkan nggak Bu, apa yang dianalisisnya? Oke, yang dianalisis adalah perkembangan tentang laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Misalkan dari 2019 pasca pandemi COVID, negara kita itu mengalami perekonomian yang sangat drastis, dan pada saat ini apakah keadaan atau laju pertumbuhan ekonomi meningkat, stuck atau menurun, begitu Bapak. Jadi peserta didik diharuskan mampu menganalisis laju pertumbuhan ekonomi saat ini, karena dulu pernah jatuh ya pada saat COVID ya. Itu akan diberikan soal-soal analisis kepada peserta didik seperti itu Bu ya. Oke Ibu, terus strategi pembelajaran yang digunakannya apa Bu?
Saya menggunakan strategi pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi ya, karena setelah penilaian diagnostik saya menyimpulkan bahwa peserta didik kita itu membutuhkan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi, entah itu konten, proses maupun produk. Konten saya sudah menyediakan 2 media, yaitu video pembelajaran dan juga artikel pembelajaran. Kemudian yang prosesnya di dalam pengerjaan proses belajar mengajar, siswa saya bagi menjadi 4 kelompok dan waktu pelaksanaannya, pengerjaannya itu fleksibel sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang produk itu dari produk penilaiannya, saya menggunakan formatif, kemudian essay di LKPD, satu lagi saya observasi untuk di presentasi. Oke, observasi. Baik Ibu, tadi Ibu akan melaksanakan pendekatan secara berdiferensiasi kepada peserta didik karena setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda atau Betul, majemuk Bapak. Ibu. Iya. Ya, dalam pendekatan berdiferensiasi yang akan Ibu Maya lakukan, tadi ada 3 proses. Yang pertama, diferensiasi konten. Betul. Ibu akan menyediakan video dan artikel dalam pembelajaran. Nanti di Ya. videonya Ibu akan menggunakan materi apa kira-kira? Laju pertumbuhan Laju ekonomi. pertumbuhan. Ya. Artikelnya juga sama? Sama. Oke. Ya. Terus di dalam prosesnya Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, Ibu. Ya, masing-masing 6 peserta didik. Itu nanti akan diberikan permasalahan-permasalahan sendiri mungkin, Bu? Iya, betul. Oke, dalam produknya ada penilaian formatif berupa esai dalam LKPD dan aplikasi kuisis tadi kata Ibu. Ya. Ya, baik Ibu. Terus Bu, penilaian atau evaluasinya bisa digambarkan secara lebih jelas, Bu? Ya, untuk evaluasi atau penilaian saya menggunakan penilaian formatif berupa PG ya, pilihan ganda, kemudian ada rubrik penilaian observasi pada saat proses belajar mengajar. Oke, baik. Ibu akan melaksanakan penilaian formatif berupa pilihan ganda, kira-kira berapa soal, Bu? Saya 10 soal. Ya. Terus Ibu juga akan melaksanakan observasi kelas. Nah, mungkin tadi mungkin observasi kelas yang Ibu lakukan akan dilaksanakan saat kegiatan belajar berlangsung ya, Bu ya? Iya, betul. Di tengah-tengah mungkin saat Ya. kegiatan kelompok peserta didik. Iya, Bapak. Ya. Betul. Baik, Ibu. Terus sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya kira-kira kapan, Bu? Ya, untuk sasaran kelas saya menggunakan kelas 12 IPAS 3. Untuk pelaksanaannya di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Oke, kelas 12 IPAS 3 pada hari Betul. Senin tanggal 14 Oktober 2024, tinggal beberapa hari lagi ya Bu ya? Iya, Oke. betul Bapak. Ibu, mudah-mudahan saat observasi nanti tujuan yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik, sehingga Ibu bisa menjadi sosok guru yang lebih ideal dan lebih berkompeten lagi ya ke Amin depannya. ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, untuk observasi kali ini dicukupkan sekian pra-observasinya ya. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu capai bisa segera terlaksana. Terima kasih Ibu Amin atas ya Rabbal waktunya. Alamin. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat guru penggerak, sekian pra-observasi yang saya laksanakan dengan rekan sejawat saya. Sampai bertemu kembali nanti saat pelaksanaan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar, alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke, sebelum masuk ke proses belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai.
Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk menambah semangat pada pagi hari ini dan menambah rasa nasionalisme kita. Adalah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh saudara Wida. Silakan Wida, depan. Silakan semuanya berdiri. Ayo maju, maju tuh dua. Masih ada yang loyo. Untuk itu kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. A, B, C, D. Sebaliknya. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Oke, terima kasih untuk kita semua. Untuk selanjutnya Ibu akan memasuki materi yang akan Ibu sampaikan, tapi sebelumnya Ibu ingin cek kehadiran dulu pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Anis sakit, kemudian Alan izin. Oh iya Adam, kemudian Sandy izin. Irfan izin. Berarti tidak hadir itu ada 3 orang ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum memasuki materi ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Sebelum bab ini kalian belajar tentang apa? Rika, bab apa yang kita bahas sebelumnya? Pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional, Kak? Baik. Biasanya dalam kurun waktu 1 tahun itu minimalnya, ya. Ada lagi yang bisa menjawab dari pendapatan nasional ini? Kira-kira fungsi atau kegunaan pendapatan nasional ini apa untuk negara atau nasional, secara nasional? Baik, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Oke, selesai ya. Betul ya dari Rika sama Nuri bahwa pendapatan nasional itu merupakan cerminan awal atau modal utama dari laju pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mampu merinci, menguasai, memahami tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nanti berikut dengan para ahli ekonominya. Kemudian yang kedua, agar kalian atau peserta didik mampu menganalisis tentang fenomena laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk langkah pembelajarannya nanti Ibu sediakan video pembelajaran di mana nanti kalian akan bekerja atau belajar dengan menggunakan LKPD ya, berbasis problem based learning. Nanti kalian akan memecahkan permasalahan dengan permasalahan yang tampil pada video tersebut. Kemudian kenapa penting mempelajari materi ini setelah sebelumnya kalian mempelajari tentang pendapatan nasional? Supaya kita sebagai penduduk suatu negara atau domestik suatu wilayah, kita bisa mengamati laju pertumbuhan ekonomi dan menjadikan itu suatu kewajiban bagi diri kita pribadi. Ibu lanjutkan ke materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah,
beda dengan zaman sekarang ya. Yang kemudian bertahap menjadi beternak. Tahu beternak? Tahu ya. Yang ketiga tahap bertani, kemudian ada juga tahap kombinasi bertani dan membuat kerajinan. Jadi selain mereka bercocok tanam bertani, mereka juga membuat kerajinan. Misalkan dari daur ulang atau sampah-sampah dari pertaniannya itu bisa digunakan untuk daur ulang membuat kerajinan, kemudian mereka jual. Yang kelima tahapan kombinasi bertani dan kerajinan sekaligus adanya perdagangan. Jadi yang didagangkannya itu adalah dari tahap kerajinannya. Itu ya. Yang kedua, menurut pendapat Bruno Hildebrand, ia berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi terpengaruh oleh trade rights list ya. Ia mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada tahap berburu, yang kemudian bertahap menjadi beternak. Tahu beternak? Tahu ya. Yang ketiga tahap bertani, kemudian ada juga tahap kombinasi. Yang kelima tahapan kombinasi bertani dan kerajinan sekaligus adanya perdagangan. Sumber daya manusia atau penduduk masyarakat dari suatu negara, bagaimana masyarakat tersebut bisa lebih maju mendukung suatu negaranya, biasanya ini. Yang kedua, menurut Adam Smith, pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith ini bisa didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Profesor Dudley Sears, bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ini ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan. Ini lebih ke pendapatan individual nantinya ya. Yang kedua, menurut F.A. Hayek, perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Kalau dalam bahasa ekonomi, sistem kapital. Siapa yang mempunyai modal yang paling banyak, ia yang paling berkuasa, yang paling sentral ya. Dan ia memiliki otoritas tentang semua kewenangan atau kebijakan ekonomi. Kira-kira apa sih permasalahan yang akan terjadi dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang? 1, rendahnya tingkat kehidupan atau low level of living secara nasional di Indonesia, yaitu mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sementara itu, misi pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dan yang terakhir mewujudkan bangsa yang berdaya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seperti ini. Oke. Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara bisa dikatakan berkembang? Sudah seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saiful Mikkan tepuk tangannya. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Saiful Mikdar? Silakan berdiri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alan Muhammad Ridwan, perwakilan dari kelompok 1. Izin menjawab. Dapat dilihat dari perkembangan atau pendapatan per kapitanya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan suatu tayangan video pembelajaran tentang pertumbuhan ekonomi. Silakan kalian simak ya, video tentang pertumbuhan ekonomi ya. Kalian pahami, nanti akan ada pertanyaan dari Ibu ya. Mohon diamati.
dikarenakan videonya ada gangguan, Ibu sudah kirimkan link tentang suatu artikel pertumbuhan sosial, bisa dicek di grup kelas masing-masing. Silahkan dilihat dulu apakah ada kendala atau tidak. Coba dilihat. Sudah ada, Pio? Sudah? Sudah? Kalau sudah, sebentar ya. Sambil berjalan untuk mengisi waktu, kalian amati dulu artikelnya dan Ibu mencoba untuk mengaktifkan video. Setelah diamati, nanti kalian per kelompok mengisi lembar kerja peserta didik ini. Ya. Kalau sudah selesai, nanti ada perintahnya sudah jelas ya. Kalian akan presentasi semuanya. Silahkan dikerjakan. Sudah bisa, Mikdar? Saya full Mikdar. Sudah? Ada? Oke. Ibu kasih waktu kira-kira jangan lebih dari 20 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh diutarakan nanti. Ya, untuk observasinya ada lembar penilaian dari Ibu ya. Apa? Oh iya, semua anggotanya ditulis nama anggotanya. Ya, nanti presentasi semuanya. Semua anggota kelompoknya ke depan. Ada Mikdar? Oke. Jangan lupa ya waktunya sampai 20 menit. Juli minus 1,05%, Agustus minus 0,01%, September minus 0,91%, dan Oktober yang minus 0,09%. Perlu dicatat, jika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu memang sedang carut-marut karena krisis pada tahun 97. Nah, mohon perhatian dulu untuk semuanya. Untuk mendukung link yang sudah Ibu bagikan di grup, kalian juga bisa mencari atau menganalisis video ini untuk dicari ya isinya terhadap LKPD yang sedang kalian kerjakan. Sebentar ya. So, boleh sambil melihat video ataupun membaca artikel tersebut. Pada periode September 2020. Hanya saja angka ini memang naik tipis kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Agustus 2024 yaitu yang berada di level angka 8,9. Dengan begitu, PMI manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontrak selama 3 bulan. Penurunan kinerja manufaktur yang mendapatkan penurunan bulanan pada output dan pesanan baru selama bulan September selama 3 bulan. PMI ini menggunakan angka
Apa? Nomor 3. Mm-mm. Apa yang pertanyaannya yang ketiga? Oke, boleh. Boleh. Udah selesai, Vio? Oke. Pemerintah tidak menetapkan target angka kemiskinan secara per tahun, melainkan mematok langsung ke tahun 2024, yakni di kisaran 6 hingga 3%. Namun sampai Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia masih di level 9,03%. Ini sudah cukup dari artikel saja ya? Dari videonya sudah cukup? Ya. Oke, Ibu akhiri videonya. Dan yang sudah selesai untuk kelompok 1, silahkan semuanya maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya. Dan yang lainnya boleh mengamati dan nanti boleh mengajukan pertanyaan kepada temannya yang ada di depan. 1 pertanyaan untuk 1 kelompok saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mohon maaf ya. Sok. Pertanyaan nomor 1, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan artikel tersebut? Jawabannya, mengalami penurunan dari 5,4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki pertumbuhan Indonesia? Jawabannya, kebijakan imobilisasi dan ekspansi moneter. 3, bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mempengaruhi pendapatan pasca PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lainnya adalah agar Indonesia mengalami implantasi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widayanti, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah agar perekonomian normal setelah COVID-19? Di nomor 3 tadi ya. Jawaban dari kelompok Wida, meningkatkan aktivitas usaha serta menjaga stabilisasi dan ekspansi moneter. Terima kasih. Ya, bagaimana Wida? Puas? Sudah puas? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga Wida. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan artikel tersebut. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki pertumbuhan di Indonesia? Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun moneter. Kedua, kebijakan ini dapat disambut dengan positif. Cukup sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Nagita Silpi, saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini?
Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang positif dengan pertumbuhan triwulan 2 mencapai 5,05%. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga saudara Pio. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator dan ini yang akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jawabannya yang pertama, stimulus ekonomi, yang kedua, reformasi struktural, yang ketiga, penguatan sektorial, yang keempat, pelindungan sosial, yang kelima, kerjasama internasional. Setelah dari pemaparan tersebut, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukul Mikdar dari kelompok 4. Izin bertanya. Contohkan saja perekonomian apa yang turun di tahun kritis tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari Saiful Mikdar kelompok 4. Contoh penurunan ekonomi pada tahun tersebut yaitu contohnya pabrik. Karena kan alasan di PHK juga tidak bisa membayar pajak pabrik tersebut. Jadi itu karena mengalami penurunan. Sudah? Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan ya untuk Wida dan juga Saiful Mikdar kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mikdar dari kelompok 4. Di sini rekan saya akan membacakan pertanyaan berikut dengan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan artikel tersebut? Jawabannya, berdasarkan artikel tersebut, kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sangat tertekan akibat pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan PDB mengalami kontraksi sebesar. Seperti itu saja pertanyaan dan jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal dari perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa yang menjadi masalah ekonomi saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari kelompok 3. Izin bertanya, apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak stabil pada tahun itu? Terima kasih. Saya akan menjawab perwakilan dari kelompok 2 dulu. Pertanyaannya, apa yang menjadi masalah ekonomi saat ini? Ada beberapa contoh ya. Yang pertama inflasi, yang kedua pengangguran, yang ketiga ketimpangan ekonomi. Segitu saja. Sudah puas? Selanjutnya ke pertanyaan nomor 2. Apa yang menyebabkan perubahan ekonomi di Indonesia tidak stabil pada tahun itu? Yang pertama adalah COVID-19. Yang kedua penurunan konsumsi terhadap produk. Yang ketiga investasi yang menurun. Yang keempat tingkat pengangguran meningkat. Yang kelima perdagangan internasional yang terlambat. Oke, seperti itu saja. Sudah puas, cukup? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Saiful Mikdar dan kelompok 4 dan juga dari Randi pertanyaannya dan juga Hikmal sangat bagus ya.
Ya, setelah presentasi barusan selesai, ada yang mau menyimpulkan dari materi presentasinya? Siapa? Oke, silakan. Dalam pembelajaran hari ini, laju pertumbuhan ekonomi sangat berdampak besar terhadap pembangunan ekonomi, maka tugas negara adalah memastikan pendapatan per kapita terus meningkat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Tio. Ibu tambahkan ya, untuk realnya pertumbuhan ekonomi pada saat ini di negara tercinta kita Indonesia itu sedang merangkak naik walaupun belum signifikan. Menurut pengamat ekonomi, itu terjadi kenaikan sebesar 0,5% dari tahun 2019 pasca COVID-19 ya, pandemi. Ibu akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes, linknya akan Ibu bagikan ya. Silahkan cek grup kelasnya, Ibu sudah membagikan linknya. Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan. Siapa? Kemudian untuk hari ini sudah selesai semuanya kan quizisnya? Sudah. Silahkan simpan HP-nya lagi. Selama pembelajaran hari ini, apakah ada yang sulit dimengerti? Tidak. Bisa dipahami? Bisa dipertanggungjawabkan? Ada yang sudah. Apa hal yang paling menyenangkan pada pembelajaran pada hari ini? Apa? Hikmah? Menemukan hal baru kata Wida. Hal barunya apa? Silakan Anda ulangi lagi. Hal yang paling menyenangkan pada hari ini. Hal yang paling menyenangkan menurut saya hari ini karena menemukan hal baru. Jadi kita mencari informasi yang belum kita ketahui. Jadi dari pembelajaran hari ini kita mengetahui tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini. Baik, tepuk tangan. Ada lagi? Hal-hal yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Barusan Hikmah. Silakan. Hikmah. Ayo, saya Hikmah. Mungkin dengan baru mengenal aplikasinya atau apa, barusan Hikmah sudah mengacungkan tangan. Hal yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Hal yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini bisa mengenal aplikasi bisnis. Bisnis sebelumnya sudah pernah digunakan? Belum? Oke, sudah paham untuk penggunaannya? Untuk materinya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan pada hari ini? Tidak? Tidak. Kalau tidak, ada oleh-oleh ya untuk kalian pelajari atau kerjakan di rumah. Silakan disimak, Ibu bagikan linknya ya. Oke, di link tersebut ada beberapa soal ya untuk dikerjakan. Silakan kerjakan di rumah dan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, kesimpulan untuk materi pada hari ini, jadi pertumbuhan ekonomi itu menjadi satu faktor pendorong yang sangat dominan untuk mengetahui atau kelancaran pembangunan ekonomi. 3 konsep dasar pertumbuhan ekonomi yang harus dimiliki oleh suatu negara, yaitu tadi ada sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia, dan terakhir apa? Modal, sumber
domestik bruto, ya. Selain juga dari tingkat per kapita suatu negara atau wilayah, itu yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi semakin pesat dari setiap waktu, ya. Biasanya kan maksimal 1 tahun bisa lihat apakah laju pertumbuhan ekonominya itu masih menurun, maju atau stuck, ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Barangkali ada pertanyaan? Masih belum ada yang dipahami mungkin? Udah ngerti semuanya? Alhamdulillah, ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, terutama untuk bekal kalian baik hari ini maupun di masa depan. Karena kalau kita berbicara masalah ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Seperti halnya kita bernapas, pasti apapun kegiatannya, bagaimanapun langkah kita, kemanapun langkah kita, ekonomi itu akan selalu ada, ya, dalam kehidupan kita. Setuju tidak? Setuju. Salah satu faktor ekonomi yang melekat pada diri kalian hari ini apa? Contohnya, adakah transaksi misalkan dalam kegiatan sehari-hari, itu kan bentuk kegiatan ekonomi. Ada ya? Contohnya apa? Transaksi apa untuk hari ini? Jajan, mengisi perut pada saat di sekolah. Dari mana itu? Dari orang tua. Wajar, ya, karena itu masih masanya kalian mendapatkan uang, belum bisa, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk membantu perekonomian orang tua. Kita bisa misalkan lebih kreatif. Di sini ada konten kreator, ya, kebanggaan Ibu, salah satu murid Ibu yang paling pintar dan kreatif. Siapa dia? Ya, Saiful Mikdar. Itu juga bisa mengatasi permasalahan ekonomi, ya. Kalau untuk bahasa nasionalnya bisa menumbuhkan terpa kita, ya. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pagi hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk kefokusannya dalam belajar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, ya, sampai kalian nanti di masa yang akan datang. Ya, itu saja